selamat datang di Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng, Jakarta. Kita berdoa, Tuhan kami minta Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 minggu ke depan berjudul Mati Seperti Benih. Dan ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Gambaran Yesus tentang biji gandum yang mati. Dan ini ada analogi yang menarik dari kepatuhan kita pada kehendak Allah. Seperti biji yang jatuh ke tanah, dia tidak memiliki kendali dan dia tidak tahu masa depannya. Dia hanyalah sebutir biji gandum. Jika ia ingin bertumbuh menjadi batang gandum, dia harus melepaskan situasi yang aman dan nyaman, sehingga ia dapat diubah dari benih menjadi tanaman yang menghasilkan buah. Kita akan pelajari di pelajaran hari Minggu kepatuhan untuk pelayanan. Kita masing-masing di sini mempunyai ego. Kita mempertahankan kehendak kita punya hak-hak kita. Tetapi di sini Allah meminta kita untuk menyerahkan hak-hak bebas itu untuk melayani Bapa, untuk melayani Tuhan yang akan berdampak pada kekekalan bagi kerajaan Allah. Memang sebuah proses menyerahkan hak-hak kita kepada Allah mungkin sulit dan tidak nyaman hingga menciptakan kondisi cawan lembut. Dan kita membuka Alkitab kita dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ayat ini memberi kita 3 poin pandangan tentang Yesus, bagaimana Yesus menyerahkan dirinya pada kehendak Bapa. Yang pertama, untuk menyelamatkan kita, Yesus meninggalkan sentaraannya dengan Bapa dan menjadi sentara dengan manusia. Kedua, Yesus datang sebagai hamba manusia. Dan yang ketiga, Yesus mati tidak dengan cara yang agung dan mulia, tetapi dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat bagaimana Yesus kepatuhan pelayanan dalam menyelamatkan kita. Dan biarlah kita minta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita dalam kepatuhan dalam pelayanan. Dan selanjutnya, di hari Senin dengan judul Mati Datang Sebelum Mengetahui Kehendak Allah. Mungkin banyak orang Kristen di sini pernah mencari apa ya kehendak Allah. Kehendak Allah apa yang dalam kehidupan saya? Jika mungkin kita pernah berkata, jika saya tahu akan kehendak Allah dalam hidup saya akan mengorbankan segalanya untuk Dia. Tapi saat kita berjanji, kita juga bingung, apa kehendak Allah? Dan alasan kebingungan ini kita akan temukan dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Disinilah Paulus ingin menjelaskan pada kita ingin mengetahui kehendak Allah, Anda harus berkorban terlebih dahulu. Memahami benar tentang rahmat Allah, persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, dan pikiran kita diperbaharui. Di kutipan Sekolah Sahabat kita, bahwa hanya pikiran yang diperbaharui yang benar-benar dapat memahami kehendak Allah. Tetapi pembaruan itu bergantung pada kematian kita terhadap diri sendiri.
terlebih dahulu. Tidak cukup Kristus hanya menderita bagi kita, tapi Kristus harus mati. Saat kita merasakan mati diri seperti cawan lembur, kita menderita, tapi ini akan membantu kita dalam menghadapi dosa. Dan bukan itu saja, memberikan kita pemahaman bahwa tentang Yesus, saat Yesus menyerahkan dirinya untuk kita dan kita merasakan penderitaan Yesus. Dan sinilah Yesus memanggil kita untuk kita bersekutu dalamnya. Dan kita akan melewati cawan lembur ini bersama dengan Yesus. Mati seperti benih. Dan di pelajaran hari Selasa kita akan pelajari kesediaan untuk mendengar. Dan kisah ini diambil dari perbandingan antara anak-anak Eli dan juga Samuel. Anak-anak Eli ini memikirkan hal-hal selain perkara tentang Allah. Dan Eli pun setelah mendengar apa yang Allah ingin bicarakan kepada anak-anaknya, dia tampaknya tidak melakukan hal lain. Anak-anak Eli tidak siap menyerahkan kehidupan mereka pada Allah, berbeda dengan Samuel. Dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan diri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kita perlu untuk mendengar suara Tuhan. Dan pelajaran inti dari petang sampai hari Selasa ini mengajarkan kita mati seperti benih. Terlebih dahulu kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus untuk kita, perjuangan Yesus untuk kita. Dan kita terlebih dahulu untuk mati dalam keegoisan kita, kepentingan kita. Kita harus mati dalam hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Untuk kita hidup bersandar pada Yesus, mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu pada pelajaran hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Pada hari Rabu, sekolah sahabat kita berjudul Percaya Diri. Percaya diri adalah sesuatu yang baik, akan tetapi itu dapat membawa sebuah bencana ketika rasa percaya diri kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Hawa berdosa di Taman Eden, itu bukan hanya karena dia meragukan firman Allah. Inti masalahnya adalah keyakinannya, di mana Hawa memiliki keyakinan bahwa ia memiliki cukup kebijaksanaan untuk memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang benar. Dia mempercayai penilaiannya sendiri. Kisah Saul menggambarkan langkah-langkah menuju percaya diri dan tragedi yang begitu cepat terjadi. Setelah Samuel mengurapi Saul sebagai Raja Allah, kemudian Nabi Samuel memberikan instruksi kepada Saul, tetapi Saul tidak menaatinya. Ada 3 langkah yang menuntun Saul ke jalan menuju percaya diri begitu cepat setelah Saul diangkat menjadi raja. Masalahnya adalah sebenarnya langkah yang diambil ini bukanlah langkah-langkah yang buruk saat itu. Namun langkah-langkah itu mengandung benih-benih tragedi karena masing-masing itu dilakukan begitu saja untuk Allah. Berikut urutannya. Saul berkata, "Aku melihat. Rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan." Saat itu Saul berada di bawah tekanan dan dia menilai dengan matanya sendiri apa yang sedang terjadi. Langkah kedua, dari aku melihat menjadi aku berkata bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka. Apakah yang dia lihat dengan matanya sendiri membentuk apa yang dia katakan atau duga tentang situasinya? Lalu langkah yang ketiga, dari aku berkata menjadi aku merasa. Saul dipaksa untuk mempersembahkan korban, dan apakah yang dipikirkan Saul sekarang membentuk perasaannya. Kita semua telah melakukan ketiga langkah tersebut. Kita mengandalkan penglihatan manusiawi kita sendiri, yang menuntun kita untuk mengandalkan pikiran manusiawi kita sendiri, yang menuntun kita untuk mengandalkan perasaan manusiawi kita sendiri, dan kemudian kita bertindak berdasarkan perasaan ini. Ketika kita mengandalkan penilaian kita sendiri daripada mempercayai firman Allah, kita membuka diri terhadap segala macam masalah. Pelajaran hari Kamis berjudul Pengganti.
Seperti yang sudah kita lihat di hari Rabu, bahwa kepatuhan pada kehendak Allah dapat dirusak karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selain mengandalkan kekuatan kita sendiri, juga dapat dirusakkan oleh mengandalkan pengganti Allah lainnya. Ketika beberapa orang merasa tertekan, mereka pergi berbelanja sesuatu untuk membuat mereka merasa bahagia. Ketika beberapa merasa tidak mampu, mereka mengejar ketenaran. Ketika orang lain mengalami kesulitan dengan pasangannya, mereka mencari orang lain untuk memberikan mereka keintiman dan kegembiraan. Banyak hal yang kita gunakan untuk meredam tekanan, tetapi hal itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah atau mengajari kita menangani situasi dengan lebih baik di lain waktu. Hanya bantuan supranatural Allah yang dapat melakukannya. Masalahnya adalah bahwa seringkali kita bergantung pada pengganti Allah kepada Allah itu sendiri. Berikut adalah 3 pengganti yang mungkin kita gunakan sebagai pengganti Allah. 1. Menggunakan logika manusia atau pengalaman masa lalu ketika kita membutuhkan wahyu ilahi yang segar. 2. Memblokir masalah dari pikiran kita ketika kita membutuhkan solusi ilahi. Yang ketiga, melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah untuk kekuatan ilahi. Ketika kita tahu bahwa kita rapuh dan memiliki pengetahuan yang tidak sempurna, mengapa kita masih mencoba untuk mengandalkan diri kita sendiri? Apakah yang dapat kita lakukan untuk belajar mempercayai perintah Tuhan lebih daripada diri kita sendiri? Hari Jumat pendalaman, kepatuhan pada kehendak Allah datang saat kita mati terhadap keinginan dan ambisi kita sendiri. Ini membuka jalan bagi pelayanan sejati kepada orang lain. Kita tidak dapat hidup untuk Allah tanpa menjadi korban dan hidup dalam keterbukaan yang terus-menerus terhadap suara Allah. Agar kita benar-benar menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa kita, kita harus menyadari bahayanya mengandalkan diri kita sendiri dan pada pengganti firman dan kuasa Allah. Karena ketundukan pada kehendak Allah adalah inti dari kehidupan seperti Kristus, Allah mungkin mengizinkan cawan lebur untuk mengajari kita ketergantungan kepadanya. Kelalaian Eli dihadapkan dengan jelas kepada setiap bapa dan ibu di negeri itu. Sebagai akibat dari kasih sayang yang tidak disucikan itu, atau ketidakrelaannya untuk melaksanakan satu tugas yang tidak menyenangkan itu, ia telah menuai satu panen kejahatan di dalam diri anak-anaknya yang rusak itu. Baik orang tua yang membiarkan kejahatan itu dan anak-anak yang telah melakukan kejahatan itu bersalah di hadapan Allah, dan ia tidak akan menerima persembahan atau korban untuk pelanggaran mereka. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.